warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Sehat semuanya? Ini kelas 9 ya, kelas 9. Nah, yang pertama mari kita sama-sama membuka dengan kita berdoa dulu. Baik, silakan berdoa dulu. Buka kelas tapi mari saya akan mempresentasikan untuk menekan hadirin kalian semua ya dengan mengaksenkan. Oke, Aliza, hadir ya. Ardian, Ariza, Alif Al-Hafiz. Berapa dia? Nggak ada kabar? Sakit juga? Oke, sakit ya. Ada 2 anak sakit. Alvin. Kemudian Rapli. Jadi semuanya ada 22 siswa aslinya ya. Yang tidak masuk ada berapa dari sekalian? 3. Jadi ada 19 siswa yang hadir dan 3 anak yang tidak masuk karena sakit ya. Semoga dengan sembuh semuanya. Nah, kemudian setelah itu Bapak akan sedikit menceritakan tentang orang-orang yang punya potensi, punya semangat dalam belajar. Oke. Saya akan dulu. Sebelum kita mengarah ke materi ya, semoga dengan tokoh-tokoh ini kita menjadi lebih semangat, kita lebih termotivasi agar kalian bisa seperti mereka ya. Yang pertama ini adalah tokoh-tokoh yang sukses karena semangat belajar. Pertama siapa ini? Barack Obama. Tahu Barack Obama? Dia adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang berkulit hitam. Zaman dulu namanya kulit hitam pasti tersisihkan nggak sama orang putih, tapi dipatahkan oleh Barack Obama. Ternyata orang kulit hitam bisa menjadi seorang pemimpin. Kenapa dia bisa seperti dia? Karena ada proses belajar setiap hari. Yang tadi tidak tahu menjadi tahu, dan inilah puncak keberhasilan dia. Dan orang Amerika mengakui dia pantas menjadi seorang presiden, bukan 1 periode, tapi berapa periode? 2 periode. Luar biasa ya. Ini menjadi inspirasi kalian. Kedua, siapa lagi yang termotivasi? Siapa ini namanya? Stephen Hawking. Ada yang tahu Stephen Hawking? Dia adalah seorang fisikawan. Seluruh badannya lumpuh kecuali otak dan mata dan organ di atasnya. Tapi dia berpikir, selama saya masih bisa berpikir, bisa belajar, saya akan memberikan terbaik buat diri saya dan untuk masa depan bangsa manusia. Dan ternyata dia menjadi tokoh yang luar biasa sampai saat ini. Padahal dia lumpuh, nggak bisa apa-apa. Nah, ini luar biasa. Ternyata apa? Fisik bukanlah kendala kalau kita ingin belajar. Betul ya? Kemudian siapa lagi nih? J.K. Rowling. J.K. Rowling adalah seorang novelis, orang Inggris. Ya, dia sempat depresi. Kenapa? Novelnya saking banyaknya nggak ada satu penerbit yang menerbitkan karya dia. Tapi dia nggak putus asa. Pasti ada keajaiban suatu saat. Tiba-tiba dia ada ide membuat suatu novel berjudul Harry Potter. Dan ternyata melegenda buku itu. Bahkan menjadi bestseller di Inggris pada waktu itu. Dan bahkan sempat difilmkan. Kenapa? Dia mau belajar dengan semangat. Kemudian siapa ini? Terakhir, Bill Gates. Tahu Bill Gates? Dia orang kita akan ice breaking. Oke, berdiri semuanya. Ketika saya mengatakan ice breaking, tepuk 1, tepuk 1 siap? Tepuk 1. Kalau tepuk 2 berarti atas dan bawah 2 kali. Siap? 1, tepuk 2. Kalau tepuk 3, saya mengatakan 3 lagi. 1 di atas, di kiri 1 kali, di kanan 1 kali. Tepuk 3. Tepuk 4 berarti 4 kali. 1, 2, 3, 4. Tepuk 4. Tepuk 5 berarti 5 kali. Perhatikan. 1. Siap, tepuk 5. Tepuk 2.
selamat sore tepuk berapa kali? 3 kali. Coba selamat sore. Kalau selamat malam berapa kali? Harusnya 4 kali. Harusnya selamat malam tidur ya. Berarti tepuk tangannya nggak ada karena orang pada tidur. Berarti tepuk tangannya setengah. Tepuk tangan setengah gini. Tepuk malam. Siap. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk malam. Keren. Ya. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Jadi dengan seperti tangan kita itu menjadi lebih apa? Lebih lincah gitu ya. Karena nggak bentuk tangan mempengaruhi saraf dan saraf itu menjadi lebih rileks, gitu ya. Makanya sering-seringlah bertepuk tangan. Nah, karena tepuk tangan itu bisa merupakan suatu penghargaan kepada seseorang tuh. Makanya kalau kalian ditepuk tangan dibaca orang itu menghargai kalian. Ya seperti itu. Nah kemudian oke ada sekalian, kita sudah sedikit ke materi ya. Oke, materi kita yaitu apa? Materi kita pada hari ini yaitu semangat belajar, prestasi terkejar. Apa? Semangat belajar, prestasi terkejar. Semuanya semangat dalam belajar? Ya, karena kita ada masalah ya. Masalah kita yang paling utama bagi seorang mahasiswa apa? Belajar. Betul nggak? Orang belajar itu tergantung pada lingkungannya nggak belajar itu. Ya itu ya. Ini membuat kendala kita. Yaitu dengan harapan kita belajar teori tentang ini, praktek pada hari ini biar kita semangat dalam belajar. Pertama, yang ingin kita pahami yaitu bagaimana sih cara kita meningkatkan belajar. Betul nggak? Satu, permasalahan yang pertama. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita meningkatkan belajar. Betul nggak? Ingat nggak kita meningkatkan belajar? Tadi tokoh-tokoh tadi orang-orang terkenal karena apa? Mereka juga harus belajar. Belajar kan mesti harus di sekolah, tapi dimanapun dia berada, disitulah dia belajar. Yang ketiga, yang bermasalah di dalam belajar itu bagaimana sih caranya kita bisa konsentrasi dalam belajar. Betul ya? Seperti itu. Nah, coba saya ingin satu orang berkomentar mengenai belajar ini ya. Ada komentar nggak mengenai permasalahan belajar? Siapa? Kamu ketua kelas ya? Siapa? Oh iya, kamu aja ya. Namanya apa ya? Ada ya? Oke, coba ada minta komentar mengenai belajar kamu bagaimana? Ya, berdiri. Ya. Tapi cara belajar kita yang bagaimana? Yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, itu ya. Sekarang kita akan bersama-sama menampilkan PPT atau PowerPoint. Oke, sebentar ya, saya tampilkan mengenai pembelajaran. Nanti dari sini kita ada video. Mau nonton video nggak? Video kan? Iya, gitu ya. Oke. Baik ya. Apa ini bacanya? Semangat belajar, prestasi terkejar. Saya yakin kalian harus semangat. Dengan semangat belajar pasti prestasi akan terkejar. Oke. Apa ini bacanya nih? Pengertian minat belajar peserta ini. Coba baca dulu. Belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal yang atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Kalau kita suka, kalau kita nggak disuruh, pasti dilakukan nggak? Pasti. Makanya dengan harapan kita minat dalam belajar tanpa disuruh untuk belajar pun pasti akan belajar. Ya betul nggak? Belajar itu banyak. Ada tanpa disuruh untuk belajar pun pasti akan belajar. Ya betul nggak?
Belajar itu banyak, ada belajar mata pelajaran, belajar mengenai pengembangan diri kita, belajar kita bagaimana mengasihi orang lain, ya kan? Bahkan kita sedang galau juga sedang belajar. Itu apa? Bagaimana caranya kita belajar mengatasi kegalauan yang saya alami. Ada laki-laki jatuh cinta sama perempuan, dia belajar nggak? Belajar bagaimana caranya saya bisa memahami isi hati perempuan. Bukan berarti kita jadian ya, itu namanya suka. Normal nggak sama itu? Normal. Yang nggak normal, sukanya bukan sama perempuan, yang laki-laki ya, sukanya sama laki-laki gitu ya. Tapi di sini nggak ada. Wajar ya, itu ke hidayahnya Allah ya. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Nah itu sama-sama belajar. Nah saat ini kelas 3 sedang belajar benar-benar menghadapi urusan, ya nggak? Harapan saya setelah lulus dari sini kalian punya ilmu dan bisa mengembangkan ilmunya, ya kan? Syukur bisa masuk negeri kan nanti setelah SMA ya, atau SMK, atau bisa masuk pesantren atau swasta yang terbaik sesuai. Ya, harapan saya kalian punya sekolah sampai minat ya. Kemudian lagi disleksia atau nggak disleksia? Gangguan dalam pelafalan, gangguan dalam penulisan, ya, nggak bisa menulis rapi. Jadi kalau huruf L kebalik, huruf 6 kebalik, ya kan? Serba salah, ada nggak di sini? Oke. Di S kebalik gimana, susah ya? Huruf 9 kebalik, aduh gimana? Huruf A seperti angka 0, seperti itu. Nggak bisa, itu masalah gangguan belajar kan? Kemudian ada disgrafika, ya, nggak bisa menulis, nggak bisa membaca dengan baik. Tapi semua itu ada kelebihannya. Ada orang bermasalah semacam itu ya, disleksia atau gimana. Ternyata ketika dia melukis, ternyata lukisannya hebat, bahkan bisa terjual miliar rupiah. Ada kan? Nah itu dibalik kelemahan ada kelebihan. Makanya sebelum kita punya kelemahan, kita kuatkan kelebihan kita. Dan siapa tahu kelebihan kita ini menjadi penyokong kita untuk masa depan kita ya, modal kita ya. Makanya kita bersyukur bisa membaca, bisa menulis, bisa memahami, itu merupakan anugerah yang terindah kalian miliki gitu ya. Dan kemudian terganggu gadget dan kebanyakan bermain game. Betul nggak? Suka kan game banyak nggak? Rata-rata punya HP nggak? Di HP-nya ada game-nya nggak? Terganggu nggak belajarnya? Ketika lagi belajar tiba-tiba bunyi terlalu buka HP-nya. Ternyata WA, oh menarik, kalau di kelas gimana ya? Nah ini gangguan ya, tapi harapan saya semua itu ada gangguannya, tapi di balik itu ada manfaatnya. Tinggal kita bisa mengatur waktunya, gitu ya. Kemudian apa ini? Berdasarkan observasi di wawancara saya dengan kalian, dengan guru Pak Aldi, kemudian ada Pak Wildan, apa sih masalah yang kita hadapi siswa saat ini? Yaitu apa? Memang terus terang minat belajar diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dua-duanya kita yang terbesar dan cenderung lemah, terutama dalam berliterasi, sehingga itu mengubah perilaku sosial anak. Ya, jadi harapan saya literasi ditingkatkan, semangat belajar ditingkatkan, maka kalian ilmu yang kalian dapatkan juga luar biasa didapatkan. Karena usia kalian masih usia produktif untuk apa? Menuntut ilmu. Belajar di usia muda bagaikan melukis di atas batu. Kalau belajar di usia tua bagaikan melukis di atas air, ya kan? Makanya ini batunya harus batu yang kokoh, batu yang benar. Di mana 1000 tahun batu itu tidak akan musnah. Itu ya yang kita harapkan. Nah ini apa nih? Faktor psikologi. Apa itu? Faktor utama dalam diri kalian psikologi, yaitu apa? Peserta didik belum memiliki motivasi. Ini yang perlu tingkatkan agar motivasi kalian baik. Dan bagaimana caranya meningkatkan motivasi? Yaitu dengan apa? Dengan inna amalu iya, dimulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil dan dimulailah dari sekarang. Bukan nanti tapi hari ini. Masa lalu sejarah, masa depan misteri. Hari ini adalah mutiara. Manfaatkan mutiara yang sebaik mungkin untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Apa ini? Lingkungan keluarga. Apa bacanya ini? Ya, orang tua kadang-kadang suka nggak? Siapa di sini yang suka orang tuanya ngajak kalian ke toko buku? Yuk kita tahu buku, kita beli buku. Ada nggak? Ini masalah, betul nggak?
Makanya harapan kita, keluarga kalian adalah keluarga yang peduli dengan ilmu pengetahuan, dengan belajar kalian, ya. Walaupun orang tua sibuk, cari alternatif lain. Intinya apa? Agar saya bisa belajar dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi pokok keluarga sangat penting. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Apa sosial? Ya, ternyata di sini kurang maksimal ya dalam pembelajaran ya. Diharapkan dengan ada sosial ini kalian bisa berinteraksi dengan sesamanya. Belajar sekolah kita cuma berapa jam? Dari jam berapa? Jam 7 kurang 15 itu sholat duha ya. Ya, karena kalau waktu jam 7 lebih 15 sudah masuk kelas. Kemudian setelah itu pulang jam berapa? Jam 2 lebih 5. Setelah itu Senin Rabu Jumat habis asar ngaji. Itu ya, ini udah merupakan kewajiban kalian. Di mana? Di Baitul Qur'an, di Muhammadiyah. Dan kita benar-benar harus mengembangkan. Dan ada waktu pulang ke rumah jam 5:30. Iya, gitu ya. Sholat maghrib, makan, dan kalau bisa belajar, mengulang pembelajaran yang lalu. Setelah itu kalau jam 9 udah waktunya istirahat, jadi tidur. Yang kita harapkan. Sehingga sosial kalian di sekolah, di BK juga terkondisikan dengan baik. Seperti itu ya. Dan ini yang terakhir, bagaimana cara belajar yang baik? Pertama apa? Berusaha membuka diri. Ya, saya itu siapa? Saya pasti bisa. Ya, jangan menjadi orang yang tertutup tapi terbuka. Kemudian apa? Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap hari, setiap detik kalian adalah belajar. Hari ini kalian belajar nggak? Saya lihat Bapak sih belajar nggak? Belajar. Kemudian apa lagi? Mencari teman pembelajar. Semuanya belajar di sini. Nah, kita itu adalah poin-poin kita bagaimana cara agar kita bisa mengembangkan kreativitas kita dalam belajar. Oke ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Selanjutnya yaitu kita akan menampilkan sebuah video. Ingin nonton nggak? Nonton apa? Film apa? Jangan nanti ya kawan-kawan ya. Sekarang kita lihat video kita ya. Dilihat dengan sesama. Akan tetapi ada faktor lain yang menyebabkan kurangnya. Oke, disampaikan ya. Assalamualaikum, halo, perkenalkan saya India, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3H. Video ini dibuat memenuhi tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Haji Ihsana Tafurullah MPD. Semua orang tentu memiliki ketertarikannya masing-masing dalam belajar. Salah satunya adalah minat untuk belajar. Akan tetapi, ada faktor lain yang menyebabkan kurangnya minat belajar tersebut. Lantas, apa yang membuat minat anak rendah saat belajar? Malas-malasan? Atau tidak mau belajar sama sekali? Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan mengapa minat belajar siswa rendah. Permasalahan pertama adalah guru yang tidak kompeten dan memiliki cara belajar yang membosankan.
Hal tersebut tentu mempengaruhi minat belajar siswa. Selanjutnya adalah menjadi korban bullying atau terlibat di dalamnya. Bullying yang marak terjadi di sekolah tentu dapat berdampak bagi prestasi anak di sekolah. Merasa dirinya tidak diinginkan di sekolah dan merasa tidak memiliki teman membuat anak malas untuk masuk sekolah. Bullying juga membuat anak kehilangan minat atau tidak fokus pada belajar. Selanjutnya, materi yang terlalu sulit atau terlalu mudah. Terkadang sekolah-sekolah memberikan materi yang terlalu sulit bagi siswanya. Ada yang tertantang dengan materi itu, akan tetapi ada banyak juga yang menyerah karena materinya terlalu sulit. Jadi lebih baik materi tersebut sedikit menantang tetapi tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Permasalahan berikutnya mengalami ketakutan pada ujian dan kecewa pada hasilnya. Sekolah menyiapkan ujian untuk mengetahui potensi siswanya, mengetahui sampai sejauh mana siswa mengerti apa yang telah diajari di sekolah. Siswa bisa menjadi kehilangan minat belajar karena melihat hasil dari ujian. Nah itu ya. Itu adalah mengenai apa? Materi mengenai judul apa judul tadi? Semangat belajar, prestasi terkejar. Ini yang kita harapkan ya. Semoga dengan video ini bisa menjadi motivasi kalian dalam belajar. Dan memang dalam hal ini pembelajaran perlu diasah setiap hari tanpa ada waktu untuk berjeda gitu ya. Walaupun ada bersenda gurau, tapi harapan kita serius tapi santai. Siap ya? Nah sekarang ada komentar kembali nggak? Ini pelajaran yang kalian bisa ini. Mungkin kamu bisa ya silakan. Apa masalah belajar yang kamu alami saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Alisa. Saya dari sekolah dan sampai Madinah. Saya dalam minat belajar adalah bisa memahami pembelajaran secara cepat atau banyak. Saya minati pelajaran dalam satu materi yang dua Tangan buat teman-teman ya. Jadi memang setiap manusia pasti punya masalah dengan masalah pembelajaran. Makanya dengan teori kita atau materi kita pada hari ini kita menjadi terbuka ya bagaimana kita semua belajar. Nah sekarang kita akan membagi kelompok. Siap semuanya? Oke, saya ada 4 kelompok. Kan 4 kelompok. Silakan siapa saja yang mau jadi kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. 1 kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya. Kelompok 3 di mana? Sana. Oke, kelompok 4 di situ. Oke, cepat waktunya. Silakan pilih temannya yang sesuai dengan keinginan kalian. Kursinya semua jadi sebuah diskusi ya. Silakan dibentuk menjadi sebuah kelompok diskusi. Diskusi ya. Di depan kalian sudah ada topik materi yang kalian lihat. Coba lihat, sudah semuanya?
Oke, silakan dirapikan. Mas tadi. Nah, lihat ke depan semuanya ke layar. Oke, silakan. Di layar ini ada materi-materi. Ini ada 6 ya, cuma ada 4. Silakan cari topik yang menurut kalian menarik untuk dibahas. Pertama adalah korban bullying, materi yang terlalu sedikit, mengalami ketakutan, pembenaran yang perlu diberikan, mengalami gangguan belajar, dan terganggu dengan gadget dengan kebanyakan bermain game. Sedangkan untuk kelompok 1 siapa? Ini tentang apa? Korban bullying. Oke, korban bullying. Oke, yang kelompok 2 tentang apa? Materi yang kalian pilih situ? Lihat dulu. Mengalami ketakutan. Oke, yang kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ini ya. Coba apa itu? Ini kelompok 2 ya? Oh, ini kelompok 2 apa? Ini kelompok 2 ya? Dan kelompok 2 apa? Mengalami gangguan pada belajar. Oke. Mengalami gangguan pada belajar. Kelompok terakhir 4. Ganggu gadget dan kebanyakan bermain game. Oke, itu teman ya, terganggu gadget dan bermain game. Silakan berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi orang-orang itu ya, topik jangan hanya di depan itu. Kemudian coba sedikit membuat sesuatu, dituliskan di kertas dan nanti hasilnya kita presentasikan bersama-sama. Silakan. Waktunya kurang lebih saya kasih 5 menit ya, sebentar aja. Ya diskusi. Satu orang ada yang menulis. Dan kemudian topik yang di depan diangkat ya, dan dituliskan dalam sebuah hasil, nanti dipresentasikan. Waktunya 5 menit aja ya, waktunya sangat terbatas. Waktu kita terbatas ya. Coba kelompok 1 mana? Enggak apa-apa, coba mempresentasikan di depan sama kamu aja nggak apa-apa. Semuanya perhatiin ya. Ada yang bertanya satu aja, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menceritakan tentang apa itu bullying. Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara langsung oleh satu kelompok kepada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah. Bullying dapat berupa verbal dan non-verbal. Bullying verbal biasanya berupa cacian dan umpatan kebencian, sedangkan bullying non-verbal biasanya berupa kekerasan fisik. Oke, tepuk tangan buat temennya. Coba satu angkat yang bertanya, kelompok berapa? Ya, silakan tanya. Bagaimana agar tidak terjadi bullying? Yaitu dengan cara menasihatinya dan memberitahunya dampak-dampak dari bullying. Memberitahunya ya? Bisa ya? Oke, tepuk tangan dong. Oke, cukup ya kelas 1. Karena waktu untuk mempresentasikan hasilnya. Apa kelas ini? Bisa? Kasih. Oke, kelompok 2 tentang apa ini? Mengalami gangguan pada belajar. Mengalami gangguan dalam belajar, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Di sini ingin membahas tentang mengalami gangguan pada belajar. Gangguan belajar sering dialami anak-anak dan biasanya beragam, mulai dari keterlambatan menulis, membaca, menghitung, dan lainnya. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan akademik. Gangguan belajar dialami anak bukan berarti anak tidak cerdas dan diberi label bodoh atau pemalas. Tidak semua anak dapat dengan mudah menerima pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Dikarenakan setiap anak berbeda dan belum tentu kelebihannya adalah membaca atau menghafal. Kondisi ini biasanya mempengaruhi kemampuan anak dalam membaca, ekspresi, tulis, matematika, atau keterampilan nonverbal. Itu ya. Itu masalah dalam pembelajaran. Oke, kelompok berapa yang mau bertanya? Oke, kelompok berapa itu? Kelompok. Oke, pertanyaannya apa ini tentang masalah belajar ya, gangguan belajar. Namanya siapa? Bagaimana cara agar kita tidak terganggu dalam belajar? Bagaimana caranya agar tidak terganggu dalam belajar ya? Ya, sesuai dengan apa? Mengulangi kembali pembelajaran, membuat tempat belajar lebih kondusif. Jangan belajar saat situasi terdesak. Gitu ya. Pos ya. Ya punya pos ya. Nanti kita bahas lagi ya. Oke, coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan perwakilannya. Ada? Oh iya, ini Putra ya. Ayo Putra, ayo silakan. Putra tentang apa ini? Mengalami ketakutan pada ujian. Ayo silakan. Mana hasilnya? Ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaruhi ketakutan pada saat ujian. Pengaruh yang terjadi jika mengalami ketakutan yang berlebihan akan mengalami gangguan mental seperti anxiety. Jadi ketakutan dalam belajar ya, yang diharapkan takutnya ada gangguan mental. Tuh ya. Coba kelompok berapa yang mau bertanya? Kelompok 3. Kelompok berapa ini? Satu. Oke, silakan. Namanya? Nama saya Rizal. Ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan anxiety? Anxiety. Anxiety ada nggak di situ? Silakan. Anxiety adalah penyakit mental yang diakibatkan oleh kecemasan berlebihan. Gitu. Kecemasan, ketakutan, ya. Oke, itu ya. Tepuk dong. Ya. Anxiety berarti ada misalnya ketakutan. Tapi ketakutan itu bukan berarti dalam bentuk fisik ya. Rasa kegalauan yang takut terjadi sesuatu padahal tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Mas Arif, sudah habis waktunya, ini masuk jadwal Bu Kristina. Oh gitu. Oke. Oke, kemudian ini cukup ya. Kemudian yang ada penutup karena waktu sangat terbatas. Yang pertama, kita simpulkan pembelajaran itu wajib dimiliki oleh siapapun tuh ya. Dengan kita belajar, kita menjadi sukses, kita menjadi lebih optimal. Kemudian untuk besok ya, kita akan belajar mengenai kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat ya. Coba kita jam belajar ya. Dan kemudian kita sepakat semuanya bisa melaksanakan pembelajaran besok bersama-sama. Semangat kita lebih strong lagi belajarnya tanpa ada halangan ya. Insya Allah kalau kita lihat pasti ada jalan. Dan karena waktu sangat terbatas gambarnya pahala ini sampai sore betul ya. Karena ada giliran untuk guru yang lainnya. Mari kita gilirkan kepada guru yang kita doakan agar kita doanya agar guru-guru PPG yang sedang melaksanakan berjalan dengan lancar ya. Dan mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan kita ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan beranjak dulu karena masih ada yang perlu saya selesaikan ya dalam laporan-laporannya ya. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa.
Sampai besok hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Baik, sebelum kita mulai, alhamdulillah kita sudah buka ya. Mari kita bersama-sama berdoa agar pertemuan kita hari ini berjalan dengan lancar dan tetap semangat ya sampai akhir pertemuan kita hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita bersama-sama membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Hari ini masuk semuanya ya. Aliza Pasha, oke hadir ya. Ardian Saputra, hadir. Ariza Maulana, masih terakhir. Hari ini Santana dan Sapa tidak hadir. Kita semuanya ice breaking, setuju nggak? Oke, berdiri semuanya. Ice breaking. Oke, biar kita semangat ya. Oke, untuk kalau saya mengatakan satu gimana? Satu, untuk dua. Ingat atas dan bawah. Untuk tiga, satu, dua, tiga. Untuk empat, satu. Baik, sekarang kita ke poin PPT ya. Oke, sebentar lagi loading. Apa ini bacanya? Ya. Kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat. Kalau kita visi dan misi, ya. Kalau ada konsep hidup kita nggak jelas kita mau ngapain, ya kan? Visi artinya apa? Punya tujuan, betul nggak? Apa tujuan kalian hidup? Apa tujuan kalian kemudian misi, apa itu? Langkahnya, caranya, ya kan? Sekolah tujuannya, caranya apa? Belajar dengan rajin, ikuti aturan sekolah, patuhi perintah guru, ya kan? Nah itu. Kemudian apa? Faktor berikutnya apa? Harga diri. Punya harga diri nggak? Kalian ada nggak punya harga diri? Tidak. Semua itu harus punya harga diri. Harga diri itu bisa terbentuk dengan adanya apa? Pertama, kebutuhan fisiologi. Apa fisiologi? Makan, minum, suplai diri sendiri kan? Kemudian kedua, ada rasa cinta. Kalian butuh cinta nggak? Dari siapa? Dari pacar? Jangan. Dari orang tua. Betul nggak? Kalau orang tua nggak cinta kalian nggak akan sekolah di sini. Betul nggak? Nggak akan diberi makanan, nggak diberikan fasilitas di rumah dan sebagainya. Sudah membuktikan kepercayaan dirinya bahwasanya dia bisa. Nah itu ya. Jadi harapan saya kalian kelas 9 memiliki kepercayaan yang luar biasa. Harapan kita kalau kalian memiliki kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, coba saya butuh 2 anak nih untuk curhat lah mengenai kepercayaan dirinya. Siapa yang mau berkomentar? Alisa, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza, saya memiliki kekurangan karena percaya diri. Terlebih lagi ketika tampil saya memiliki demam panggung. Tapi saya akan terus berusaha untuk lebih percaya diri. Terima kasih. Oke, terima kasih Aliza ya. Ini kita sudah belajar materi dari kelas 7, kelas 8 ada aja yang bermasalah gitu kan. Saya panggil ke kantor, ada aja yang berpikir aduh saya mau debat di kantor gitu ya. Tapi saya yakin tolonglah ya jangan sampai dengan percaya diri ini semakin hari kali itu semakin tidak bertambah ya. Kalau bisa semakin baik gitu ya. Oke ya. Baik, sekarang kita akan lihat video ya, video tentang kepercayaan. Perkenalkan, aku Sally, mahasiswa dari Universitas Jenderal Kosta PGRI. Hari ini, aku ingin berbagi tips meningkatkan rasa percaya diri. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu percaya diri? Nah, percaya diri adalah suatu keadaan di mana
Oke ya, ini sampai loading ya. Udah paham ya mengenai kepercayaan diri ya? Semoga kepercayaan diri semakin meningkat. Nah, setelah ini silakan kita berdiskusi dengan membuat kelompok. Ingat, kelompok terserah ya, silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya, 3 di situ dan 4 di situ. Silakan dibuat kelompok dulu. Nanti saya akan mencatat untuk melihat di sini ya, topiknya apa, terserah topiknya apa, nanti kalian langsung dibahas di sini di kalian. Silakan dibagikan siapkan tulisnya. Nah, di sini ada 5 sebenarnya ya, ada 5 topik yang akan kalian angkat. Karena di sini kelompoknya ada 4, silakan untuk hati-hati ya. Oke, jangan sampai. Oke, silakan untuk melihat-lihat. Ini silakan ke depan ya. Kelompok 1 mana? Udah ini udah kelompoknya ya? Kelompok 1 apa yang perlu diambil? Keraguan diri. Oke. Menerima keraguan diri ya. Silakan berdiskusi. Berarti nomor 3. Kelompok 2 mana? Ini. Oke, kelompok 2 silakan sama. Biasalah berbelas kasih kepada orang lain. Membiasakan berbelas kasih kepada orang lain. Oke, ini kelompok 2. Kelompok 3 ini ya. Oke, silakan. Apa yang topik kan? Melawan pikiran negatif. Melawan pikiran negatif. Oke, bagus. Nah, terakhir berarti 2. Jadi pilih 2 ya. Kelompok berapa ini? 4 ya. Oke, Aliza silakan. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke, silakan saya kasih waktu pada waktu sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan topik tentang berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Munculnya pikiran negatif adalah ketakutan akan masa depan, menganalisis secara berlebihan, dan berpikir berlebihan. Dalam mengatasi pikiran negatif adalah Kelompok 1. Oke, pertanyaan apa ini? Apa efek pikiran negatif? Apa efek pikiran negatif? Siapa yang mau menjawab? Kamu lagi? Oke. Selangkah maju, perasaan jadi buruk akibat pikiran yang negatif. Tapi semua permasalahan. Udah semuanya? Oke, kalau sudah silakan boleh duduk semuanya ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya di sini ya. Nah, kita sudah belajar mengenai diskusi mengenai kepercayaan diri. Ingat apa? Kalau apa? Kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat. Apa saja yang kita hadapi ini? Pertama apa? Kita tidak boleh membanding-bandingkan, betul ya, dengan orang lain. Kedua, sayangi diri sendiri dan hiduplah dengan pola yang sehat. Apalagi agar kita hidup lebih percaya diri, semangat. Apalagi kita harus menerima keraguan diri sendiri. Kita harus sadar kita punya keraguan diri. Ya, ini ya. Semoga materi kita pada hari ini sangat-sangat bermanfaat, terutama kalian di kelas 9 yang akan melanjutkan ke jenjang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya. Kita sudah ke sesi yang tadi. Kita sudah nonton film apa tadi? Lionel Messi sama kepercayaan diri ya. Kemudian ada PowerPoint-nya PPT dan setelah itu kita harus semangat ya. Percaya dirinya semangat ya. Kuatkan percaya dirinya ya. Oke, kemudian kita esok
akan atau 1 minggu lagi kalau ada waktu ya, kita akan ke materi berikutnya. Materi kita itu adalah bahaya narkoba untuk pelajar, ya. Apa? Bahaya narkoba untuk pelajar. Nanti sebelum kita ke materi, kalian belajar masing-masing di rumah ya, sehingga kita sudah berdiskusi, kita sudah siap dengan materi yang sudah kita siapkan. Dan kemudian mari kita sama-sama berdoa. Semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat ya buat kita semuanya, dan juga sebagai pesan buat kita sendiri bahwasanya kita siap menghadapi masa depan. Apa judul kita, materi kita pada hari ini? Kepercayaan diri meningkat, hidup penuh semangat. Sampai jumpa dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan ketua kelas untuk berdoa agar hasilnya hari ini benar-benar bermanfaat ya. Oh, silakan kelas. Ya, silakan berdoa. Marilah kita mulai pelajaran kali ini dengan baca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Habis ini kalian jangan beranjak dulu ya, karena akan ada membuat suatu laporan ya buat saya. Ya, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi